Sebelum kita lanjut videonya, kami ingin merekomendasikan buku-buku panduan ibadah karya guru kita Buya Yahya kepada teman-teman. Ya, di sini bukunya cukup lengkap, mulai daripada fikih bersuci, fikih thaharah, ya fikih salat, ya ada sini ada fikih kurban, fikih pengurusan jenazah, sampai kemudian fikih haji. Ya, bagi teman-teman yang ingin mengordernya, silahkan klik linknya yang ada di deskripsi video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabat beriman dan kepada seluruh pemirsa sahabat Quran online dimanapun Anda berada, insyaallah pada video kali ini kami ingin berbagi kepada teman-teman, ya khususnya yang pemula, tentang masalah qada dan fidyah terhadap orang-orang yang boleh tidak berpuasa di siang hari bulan suci Ramadan. Ya, nanti kita akan bahas siapakah di antara mereka yang tidak wajib mengqadha dan juga tidak wajib bayar fidyah. Ya, dan siapakah di antara mereka yang wajib qadha saja, dan siapakah di antara mereka yang wajib fidyah saja, dan siapakah di antara mereka yang wajib mengqadha plus wajib bayar fidyah. Nah, kemarin kita sudah sebutkan bahwa ada 9 orang ya yang boleh tidak berpuasa di siang hari bulan suci Ramadan. Ya, yang pertama kemarin anak kecil, yang kedua orang gila, yang ketiga adalah orang sakit, yang keempat orang tua yang sudah lansia, ya, yang keenam adalah orang yang bepergian yang sudah memenuhi syarat, ya, yang keenam wanita yang menyusui, ya, yang ketujuh wanita hamil, yang kedelapan adalah wanita haid, dan yang kesembilan adalah wanita yang mengeluarkan darah nifas setelah melahirkan. Baik, yang pertama, ya silahkan lihat di layar, ya ini tabel qadha ya ini tabel qadha, ini tabel fidyah. Ya, yang pertama yang tidak wajib berpuasa adalah anak kecil. Ya, tentu yang dimaksud di sini anak kecil yang belum balik. Ya, anak kecil yang belum balik itu tidak wajib berpuasa. Ya, maka mereka ketika meninggalkan puasa di siang hari Ramadan itu tidak berdosa. Ya, lalu bagaimana kemudian jika mereka nanti sudah dewasa, mereka sudah balik? Ya, maka anak kecil yang sudah balik itu tidak wajib mengqadha dan juga tidak wajib bayar fidyah terhadap puasa yang ia tinggalkan semasa ia belum balik. Ya, itu yang pertama. Jadi anak kecil itu ketika sudah balik tidak wajib qadha, tidak wajib fidyah terhadap puasa yang ia tinggalkan semasa ia belum balik. Ya, kemudian yang kedua, orang gila. Ya, orang gila ini ya dirinci, ada orang yang gilanya tidak disengaja, ada orang yang gilanya yang disengaja. Ya, yang maksud ya gila yang disengaja ya mungkin dia melakukan sesuatu hal yang menyebabkan dirinya gila. Ya, mungkin dia mengkonsumsi obat-obatan, ya sehingga dengan mengkonsumsi obat-obatan itu tiba-tiba dia gila, maka yang gila seperti itu ya termasuk kategori gila yang disengaja. Ya, baiklah, yang pertama untuk gila yang terjadi secara alami atau tidak disengaja, yaitu ketika dia sembuh, ketika dia meninggalkan puasa karena gilanya yang tidak disengaja itu, ya maka ketika dia sembuh dia tidak wajib mengqadha puasa Ramadan yang ia tinggalkan sewaktu dia gila, dan juga tidak wajib bayar fidyah. Ya, tidak wajib qadha, tidak wajib fidyah, bayar fidyah. Akan tetapi jika gilanya itu terjadi karena disengaja, lalu kemudian di siang hari Ramadan dia meninggalkan puasa Ramadan karena gilanya yang disengaja tadi, maka setelah dia sembuh nanti dari gilanya, dia wajib mengqadha atau mengganti puasa Ramadannya di luar bulan suci Ramadan. Ya, dan ia tidak wajib bayar fidyah. Ya, dia hanya wajib mengqadha. Ya, jika itu gilanya terjadi karena disengaja. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah orang sakit. Ya, orang sakit. Ya, orang sakit ini juga terbagi menjadi dua. Yang pertama, orang sakit yang ada harapan sembuh. Ya, kemudian yang kedua, orang yang sakit yang sudah tidak ada harapan sembuh. Ya, untuk orang yang sakit masih ada harapan sembuh, ya maka setelah dia sembuh nanti dari penyakitnya, maka dia wajib mengganti atau mengqadha puasa Ramadan yang ia tinggalkan ya semasa ia sakit, ya, dan tidak wajib bayar fidyah. Ya, dia cuma wajibnya mengqadha. Itu untuk orang yang sakit yang masih ada harapan sembuh dari penyakitnya. Ya, sedangkan yang kedua, orang sakit yang tidak ada lagi harapan sembuh. Ya, mungkin penyakitnya sudah kritis ya. Ya, menurut pengamatan kita atau menurut
hasil diagnosa dokter dia sudah tidak ada lagi harapan untuk sembuh dari penyakitnya, ya maka kita bayarkan fidyah ya terhadap puasa yang ia tinggalkan di dalam bulan suci Ramadan, ya, dan dia tidak wajib mengqadha ya karena sudah tidak ada lagi harapan sembuh untuk mengqadha puasanya, maka dalam hal ini dia hanya wajib membayar fidyah. Ya, itu untuk orang sakit yang tidak ada harapan sembuh. Ya, jadi kalau masih ada harapan sembuh, dia hanya wajib qadha. Kalau sudah tidak ada harapan sembuh, ya dia tidak wajib mengqadha, akan tetapi hanya wajib bayar fidyah. Ya, kemudian yang keempat, yang tidak wajib berpuasa di siang hari bulan suci Ramadan itu adalah orang tua. Ya, orang tua. Orang tua yang di sini yang dimaksud adalah orang tua yang sudah lanjut usia. Ya, atau mungkin dia belum terlalu tua tapi karena sudah sakit-sakitan, ya maka orang tua yang seperti itu ya dia ya karena tidak akan lagi kembali menjadi muda untuk mengqadha puasanya atau untuk mengganti puasanya, maka orang tua yang sudah lansia yang meninggalkan puasa Ramadan itu hanya wajib bayar fidyah. Ya, dia hanya wajib bayar fidyah, tidak wajib untuk mengqadha puasanya. Karena kenapa? Ya, sudah tidak ada lagi harapan untuk kembali menjadi muda. Ya, maka dia hanya wajib dibayarkan fidyahnya. Ya, itu untuk orang tua yang sudah lanjut usia. Ya, kemudian yang kelima, ya, yang tidak wajib berpuasa di siang hari Ramadan kemarin itu adalah orang musafir, ya, atau orang yang bepergian yang sudah memenuhi syarat-syarat diperbolehkannya untuk berbuka. Ya, yang pertama kan syaratnya dia harus ya jarak tempat tujuannya itu harus tidak kurang dari 84 km. Ya, jadi jarak ya tempat yang akan ditempuhnya itu tidak kurang dari 84 km. Kemudian yang kedua, ya perjalanannya itu bukan perjalanan yang maksiat, bukan perjalanan untuk melakukan ya keharuman. Kemudian yang ketiga, dia sudah harus keluar dari batas kecamatannya sebelum terbitnya fajar shadiq atau sebelum masuknya waktu subuh. Ya, jika sudah 3 syarat itu sudah terpenuhi, maka seorang musafir boleh tidak berpuasa. Ya, lalu bagaimana dengan masalah qadha dan fidyah? Ya, bagi orang musafir yang bepergian, yang meninggalkan puasa karena bepergian, maka di luar Ramadan nanti dia hanya wajib mengqadha puasa Ramadan yang ia tinggalkan sewaktu dia dalam perjalanan, ya tidak wajib untuk membayar fidyah. Ya, dia hanya wajib mengqadha, ini tabel qadha ya. Dia hanya wajib mengganti puasanya, tidak wajib bayar fidyah. Ya, kemudian selanjutnya nomor 6 yang tidak wajib berpuasa adalah orang hamil. Ya, ini orang hamil dengan orang yang menyusui, yaitu rinciannya sama ya. Ya, yang pertama, ya jika orang hamil atau orang yang menyusui itu, ya kalau orang yang menyusui boleh tidak berpuasa, di antara syaratnya anak yang disusuinya itu belum cukup 2 tahun ukuran tahun Hijriah ya. Ya, belum cukup 2 tahun ukuran tahun Hijriah. Ya, yang pertama, jika orang hamil dan menyusui anak yang di bawah 2 tahun itu meninggalkan puasa karena mengkhawatirkan dirinya sendiri saja, ya jadi dia tidak puasa karena hanya mengkhawatirkan dirinya sendiri. Ya, kenapa ibu tidak puasa? Ya, saya khawatir ya jangan sampai saya sakit karena saya sedang hamil atau saya sedang menyusui. Nah, maka jika kekhawatirannya sehingga dia tidak berpuasa karena mengkhawatirkan dirinya saja, maka ya orang yang hamil dan menyusui ya itu hanya wajib mengqadha atau mengganti puasanya di luar Ramadan, tidak wajib bayar fidyah. Ya, kemudian yang kedua, ya, jika orang yang hamil dan orang yang menyusui tadi meninggalkan puasa Ramadan karena mengkhawatirkan dirinya plus mengkhawatirkan anak yang disusui atau anak yang ada di dalam kandungannya, ya jadi dia mengkhawatirkan dirinya plus mengkhawatirkan bayinya atau janinnya, ya maka jika seperti itu dia hanya wajib mengqadha saja, tidak wajib bayar fidyah. Ya, sama dengan yang pertama tadi. Ya, sama dengan yang pertama tadi. Ya, akan tetapi yang ketiga ini perlu diperhatikan, jika orang yang menyusui itu atau orang yang hamil itu meninggalkan puasa karena mengkhawatirkan bayinya saja atau janinnya saja, ya jadi orang berpuasa itu meninggalkan puasa, orang yang menyusui atau orang yang hamil itu meninggalkan puasa hanya karena mengkhawatirkan bayinya saja, ya maka kalau hanya mengkhawatirkan bayinya saja atau janinnya saja, ini kena dua-dua. Ya, dia wajib qadha, wajib bayar fidyah.
Ya, wajib qadha, wajib bayar fidyah. Ya, dan siapa yang bisa mengetahui tentang ini? Ya, hanya orang yang ya hamil atau menyusui ini. Ya, maka dia perlu jujur terhadap dirinya sendiri. Ya, sewaktu Ramadan dia meninggalkan puasa itu alasannya karena apa? Apakah dia mengkhawatirkan dirinya sendiri, atau mengkhawatirkan dirinya plus bayinya, atau karena mengkhawatirkan bayinya saja? Kalau mengkhawatirkan bayinya saja, ya wajib kena dua-dua, bayar qadha plus bayar fidyah. Yaitu tentang orang yang hamil dan menyusui. Kemudian yang kedelapan adalah wanita haid. Ya, wanita haid itu tidak wajib berpuasa. Ya, bahkan haram atasnya berpuasa. Ya, lalu bagaimana di luar bulan suci Ramadan? Ya, wanita haid itu hanya wajib mengqadha atau mengganti puasa yang ia tinggalkan di dalam Ramadan karena haid. Ya, tidak perlu bayar fidyah. Ya, demikian juga dengan orang yang nifas. Ya, orang yang nifas ini juga tidak boleh berpuasa, haram atasnya berpuasa. Ya, namun di luar Ramadan, ya setelah dia sembuh dari nifasnya, dia hanya wajib mengqadha, mengganti puasanya, tidak wajib bayar fidyah. Ya, jadi demikianlah tentang 8 orang yang boleh tidak berpuasa di dalam bulan Ramadan, yaitu tadi siapakah di antara mereka yang boleh membayar fidyah, dan siapakah di antara mereka yang wajib hanya mengqadha, dan di antara mereka yang wajib bayar qadha plus bayar fidyah. Ya, kemudian di sini ada keterangan. Ya, jadi canda checklist itu wajib ya. Ya, kemudian besarnya fidyah. Ya, fidyah itu untuk satu puasa yang ditinggalkan itu 1 mud. Ya, dengan menggunakan makanan pokok. Ya, itu kalau 1 mud itu 0,6 kg. Ya, atau 3/4 liter. Ya, jadi 3/4 liter beras yang kita berikan kepada fakir miskin untuk 1 hari puasa yang ditinggalkan, yaitu untuk orang yang wajib atasnya membayar fidyah tadi. Ya, jadi ya ini adalah ukuran fidyahnya, ya 1 mud atau 0,6 kg. Ya, kalau dalam bentuk takaran itu 3/4 liter. Ya, jadi tidak sampai 1 liter untuk 1 hari puasa yang ditinggalkan. Ya, ada yang bertanya bagaimana kalau 1 puasa kita mau cukupkan 1 liter? Ya, boleh-boleh saja. Ya, akan tetapi ya yang wajib itu hanya 1 mud. Ya, 1 mud itu kalau ditarik ke kilogram itu hanya 0,6 kg. Kalau ditarik ke liter itu hanya 3/4 liter. Ya, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.